Nah, penumpangnya kan gua udah nggak ada kan. Dulu kan saya pernah buat video ya. Jadi di perusahaan kami itu kalau mobil rusak, pertama datang bis yang gantinya, bis kosong ya. Bis namanya tuh bis standby. Terus nggak lama mekanik. Jadi bis standby yang kosong untuk ngejemput penumpang yang ada di dalam bis yang trouble itu, ada bisnya juga bareng sama mekaniknya seperti itu ya sobat ya. Jadi halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya para sahabatku. Saya doakan tentunya Anda dimanapun berada diberikan kesehatan selalu. Nah, sobat mau tahu nggak ya? Jadi suasana malam kalau bisnya tuh mogok kayak gini ya, pecah radiator ya, selangnya nggak siang nggak malam. Ini di perusahaan kami itu bengkelnya ya selalu ready seperti ini ya. Jadi seperti ini keadaan driver yang berada di perusahaan kami itu di saat kendaraannya itu bisa mogok seperti ini. Nanti saya akan spill ya seperti apa. Jika berkenan silahkan like dan subscribe ya, dan jika tidak berkenan silahkan skip aja. Nah, guys, jadi seperti ini ya, dimanapun mobil perusahaan ini mogok, dimanapun ya emang super cepat ya penanganannya, itu emang enak banget. Jadi supir ya kayak gini aja, gimana itu nongkrong aja kayak gini. Dan berarti aku banding-bandingin ya, memang kenyataannya seperti ini. Ini contohnya kami ini di pegunungan ini, jauh dari sana sini gelap, tapi kan di atas gunung sana kan ada mobil yang standby. Makanya begitu mobilnya rusak, ini kebetulan juga radiatornya jebol, ya udah langsung datang mekaniknya seperti ini tuh kan. Jadi kita ya apa ya, driver ya udah tinggal ngebel ke pusat, kan ada call centernya, langsung mobil storingnya datang seperti ini ya. Nah, jadi itu di perusahaan kami itu seperti itu ya. Contoh kan itu ada nih lagi dibenerin karena dia radiatornya itu jebol. Gak lama, paling 1 jam. Dan posisinya tuh sekarang lagi di apa ya, ya di gunung. Jadi kan lampu-lampu di atas sana itu kan. Nah, lihatlah logo ini ya, plang nama tuh. Itu kayak yang di depan situ namanya tuh Kota Abha ya, Kampung Abha. Jadi posisi mobil tuh jebol selang radiatornya tuh pas posisi mau naik ya. Itu yang gelap itu kan kelihatan, itu kan gunung ya tuh. Jadi tinggal mau naik, aslinya tuh kalau dilanjutin kan bahaya guys. Jadi makanya saya berhenti aja di sini, nggak bahaya. Di sini tuh walaupun apa di gunung kayak gini, banyak masjid kayak gini ya, musola ya. Musolanya keren banget walaupun di posisinya di apa, posisinya di pegunungan ya gitu. Musola ada dan rumah-rumah tuh di atas kalau siang kelihatan banget. Nah sini cuman kan berhubung ini malam, tapi ini kelihatan kan ya, apa namanya nih tuh kelihatan kan ada tulisan Muhayyil Asir arah ke Jeddah, ya tulisan Abha. Nah jadi Abha ini adalah apa ya, gunung tertinggi yang berada di Saudi Arabia, namanya itu Abha. Dia emang mobil-mobil mau apa yang mau naik ke sini, kalau sekiranya tadi itu sebenarnya bisa-bisa aja naik ke atas, tapi kayaknya takutnya di atas itu kehabisan lagi air, nanti malah lebih bahaya lagi gitu. Nah netesnya kan cuma sedikit, nggak banyak sih, cuman takut kehabisan aja airnya. Makanya langsung apa namanya, langsung jalan aja. Bukannya langsung jalan, tapi langsung berhenti ya karena bahaya. Jalannya super bahaya lah, pokoknya urgent ini. Kalau nggak bahaya, kalau kita dilanjutin juga kan bahaya banget gitu. Kan sudah aturan perusahaan juga kalau semuanya mau naik gunung, kalau sekiranya supir itu jangan dipaksain gitu. Kalau sekiranya walaupun airnya netes sedikit juga harus berhenti lah, daripada nanti ya udah aturannya seperti itu. Kalau di kita mah akhirnya berani aja tuh nyampe ke atas ya, tapi kalau di luar negeri tahu sendiri aturannya nggak bisa sembarangan.
demi apa? Demi menjaga apa ya? Demi menjaga keamanan ya, karena bawa penumpang gitu, safety istilahnya. Jadi tidak bisa sembarangan gitu, tidak bisa sembarangan main asal apa? Tidak sembarangan main asal langsung berangkat aja terserah kita supir ya. Di sini udah bisa, harus ikutin kata perusahaan aja. Tuh, sekarang ini udah beres ya, dan mobilnya itu ya udah beres tuh, karena pecahnya sedikit, terus bengkelnya dekat, jadi udah beres tuh mobilnya seperti itu. Mobil pisut, di sini cuma kompresor kayak gini. Ada secara pisut sah. Ya, sekelas mobil apa namanya? Mereknya itu pisut. Mobil pisut di sini buat apa ya ampun, dibuat bawain alat-alat kompresor seperti itu. Dan mobilnya baru ya, mobil storenya baru, luar biasa emang. Lihat sampai kayak gini, storenya mobil keren juga. Ya itulah perusahaan kamu tuh kan. Kelihatan sorry ya berisik ya. Terus sekarang lagi di bawa air. Setelah mobil pisut ini bawa air buat isi itu, isi radiator tuh lihat. Mobil sekeren ini aja pakai buat bawa alat-alat di bengkelnya dia tuh. Jadi yang pecah itu tadi tuh ininya tuh, ini dia pecah nih, ini yang pecah diganti ini, selangnya jebol diganti. Paling hanya hitungan berapa, 1 jam juga nggak ada, dia langsung turun gunung mekaniknya. Lihat kan, banyak barang anjing juga kan. Banyak anjing juga guys ini guys. Itu sekarang mobilnya sudah ready ya, sudah beres ya. Kenapa penumpangnya nggak ada? Nah, penumpangnya kan udah nggak ada kan. Dulu kan saya pernah buat video ya. Jadi di perusahaan kami itu kalau mobil rusak, pertama datang bis yang menggantinya, bis kosong ya, bis namanya tuh bis standby. Terus nggak lama mekanik. Jadi bis standby yang kosong untuk menjemput penumpang yang ada di dalam bis yang trouble itu, ada bisnya juga bareng sama mekaniknya seperti itu ya sobat ya. Jadi mekanik bengkel itu bareng. Tapi kalau umpamanya posisinya agak jauh gitu, perjalanan mungkin rusaknya itu 500 kilo atau 700 kilo dari bengkel terdekat, biasanya agak lama, sekitar 2 jam baru dia datang. Tapi kalau posisinya cuman 40 kilo atau umpamanya cuman 100 kilo, karena kan bengkelnya itu pertengahan. Jadi emang di perusahaan kami ini ya, bengkelnya itu di mana-mana, jadi cabangnya itu di mana-mana. Jadi kalau posisi mobil rusak itu di mana yang terdekat, di situ yang betulun gitu. Plus sama mobil yang standby-nya kan ada di pertengahan gitu. Kalau umpamanya kita Jakarta Surabaya, mobil standby-nya berarti berada di Cikampek 1 ya, di Cirebon 1 atau di Semarang. Jadi pertengahan itu umpamanya Jakarta Surabaya, di situ disediakan mobil standby 2 seperti itu sama bengkelnya. Karena banyak cabang-cabangnya seperti ya, mungkin sama juga kayak di Indonesia ya, sama kayak di Indonesia. Jadi mobil di sini tuh kalau rusak itu cuman bedanya penumpangnya itu dioper tuh jarang biasanya, kecuali kalau mobil belakangnya itu dekat biasanya dipindahin. Tapi kalau mobil belakangnya jauh biasanya pakai mobil kosong langsung yang standby yang ambil penumpang seperti itu sobat. Nah sobat ya, jadi seperti itu ya situasi keadaan kami sebagai driver jika kendaraannya mogok walaupun tengah malam, jam berapapun, walaupun di pinggir gunung kayak seperti ini contoh yang saya mogok ini kan, ini termasuknya ini di pinggir gunung ya, tapi itu bengkelnya selalu ada ya, walaupun di puncak gunung, walaupun di dataran pasir yang itu tetap bengkelnya selalu siap 24 jam. Dan demi apa coba? Ya demi untuk kenyamanan penumpang ya. Makanya bis ini ya, insya Allah ya, penumpangnya selalu banyak
banyak terus penumpangnya, karena dia tahu ini perusahaan yang paling lama ya, paling lama dan paling kalau menurut saya itu memenuhi SOP sih, dari jam kerja, cara memperlakukan karyawannya seperti apa, dan bisnya juga selalu fresh, dan setiap tahun bisnya selalu baru. Oke sobat, terima kasih ya, semoga videonya bermanfaat. Salam santun selalu dimanapun Anda berada, dan jika berkenan silahkan like, share, dan subscribe. Oke, assalamualaikum.